cik 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 1 2 3 cik 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah. Qala Allah Ta'ala aidan al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syahidin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah calon haji yang insyaallah senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sholimin, sholimat yang insyaallah senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah dalam menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci yang penuh barakah ini, bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang kami hormati Adinda Agus Haji Muhammad Ubaidillah Luai Ad-Siki selaku Wakil Ketua Hadiah Al-Huda Yayasan Al-Huda Al-Musyarraf Palembang. Alhamdulillah, insyaallah nanti beliau akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dan saya nanti cuma ingin sama-sama kita istighosah kepada Allah, juga akan memberikan muqaddimah pengantar yang insya Allah nanti akan ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para jamaah calon haji yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada pagi hari ini, di hari ke-8 bulan Ramadan, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan karunia nikmat anugerah. Alhamdulillah, selain kita diberikan oleh Allah umur panjang, fisihah wal afiyah, kita juga masih diberikan oleh Allah ketetapan iman Islam, sehingga dengan iman Islam inilah menjadikan kita insya Allah min khairi ummah,
sebaik-baiknya umat. Amin ya rabbal alamin. Salawat besertakan salam semoga senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atu li kulli haulin minal ahwali muqtahid. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah calon haji yang dimuliakan Allah, pertama saya ucapkan terima kasih walaupun hanya lewat WA. Informasinya hari ini kita semua hadir di sini dalam rangka melepas rindu hampir 2 tahun. 2 tahun apa hampir 2 tahun, Pak? 2 tahun. Ya, kita waktu itu ngerem berhenti manasik bulan puasa ya. Dan ini alhamdulillah ketemu lagi di bulan puasa setelah 2 tahun. 2020 puasa 2020, sekarang sudah 2022. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali, bisa ketemu kembali, dan insya Allah dalam kondisi yang lebih baik, lebih sabar, lebih ikhlas, lebih tawakal. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum saya akan menyampaikan beberapa hal, mari sebagaimana tradisi kita sebelum-sebelumnya, kita awali dengan sama-sama taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah lewat kalimah-kalimah istighosah yang akan kita baca bersama sama-sama dengan harapan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita semua pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan-kemudahan khususnya dalam menjalankan rangkaian ibadah baik yang sedang kita jalani hari ini, yaitu rangkaian ibadah Ramadan, hingga nanti rangkaian-rangkaian ibadah dalam rangkaian ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai istighosah dulu, nanti baru akan saya sampaikan beberapa informasi. Terus setelah informasi baru nanti akan ada materi manasik dari Husnul. Libtighai mardatillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa dzurriyyatihi wa li baiti sya'urillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i abai wa akhwani minal anbiya wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wal awliya was siddiqin was shuhada'i was shalihin wal ulama'il 'amilin wal masyayikhina fid-din wa likulli waliyyin waliyyin masyayikhil ardi ila ma huwa bariha wa bariha wa la nahusu ila sultanil awliya fi Abdul Qadir al-Jilani wa nahusu ila qutbil jami' maqam wa qatil adam sultanil awliya fi Abdul Hasan Abi Hasan As-Sadili wa nahusu ila al-Isri wa sa'a wa unsuri wa qurri wa talamizi wa syaihi wa la nahusu ila rabbil mu'minin wa wajina wa unsuri wa qurri wa talamizi wa syaihi wa lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina rijal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ولحصول مقاصدنا ونيتنا شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك كنت من الظالمين. يا الله يا قدير 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 يا الله يا قدير. يا سميع يا بصير 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 يا سميع يا بصير. يا مبدع يا خالق 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 يا مبدع يا خالق. يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله. 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.
Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. 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 Ya Latifu Ya Latif Ya Latifu Ya Latif. 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 Astaghfirullahal azim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim innahu kana ghaffara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Allah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil 'uqad wa tanfariju bil qurab wa tudda bil hawaij wa tunalu bil radhaib wa husnul khatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli معلوم لك يا بديع 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 Ya Badi'u Ya Badi' 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil.
wakil, hasbunallah wa ni'mal 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 wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Surah Al-Ikhlas 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Aswantukum fil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Bismillahi ma sya'allah, la yasubul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sa'altuka ya Ghaffar afwan wa taubah wa bil qahri ya qahhar khudh man tahayyala. Sa'altuka ya Ghaffar afwan wa taubah wa bil qahri ya qahhar khudh man tahayyala. Sa'altuka ya Ghaffar afwan wa taubah wa bil qahri ya qahhar khudh man tahayyala. Ya Jabbar ya Qahhar ya Dzal Batshi Syadid khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda 'alaina wa 'alal muslimin. Ya Jabbar ya Qahhar ya Dzal Batshi Syadid khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda 'alaina wa 'alal muslimin. Ya Jabbar ya Qahhar ya Dzal Batshi Syadid
خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيرته وأنت الهدي إليه ولكل كرب عظيم وفرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا مجيب كل سائل ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبشير. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا الله لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالب علم خير إلا أعنته وأصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها فيسر جميع أمورنا واشرح صدورنا واخذل بالصالحات أعمالنا يا الله يا رحمن يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah calon haji yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah sama-sama awali pagi ini dengan lantunan-lantunan zikir pujian-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kebiasaan seperti ini sebenarnya menjadi kebiasaan para ulama-ulama sholih, ahli-ahli tasawuf, yang mereka itu bapak-bapak, ibu-ibu lebih memilih untuk zikir dan memuji Allah daripada untuk minta apa yang mereka hajati. Mengapa? Logikanya begini, orang itu kalau sudah dicintai yang maha pemberi, maka apapun yang diinginkan pasti akan dicukupi oleh yang memberi. Maka kalau orang ulama-ulama tasawuf itu lebih baik zikir, karena apa? Dengan zikir dia akan mencintai Allah dan Allah akan mencintainya. Tapi kalau kita banyak minta, zikirnya kurang, maka apa yang diminta itulah yang dikasih. Padahal banyak kebutuhan kita yang kita tidak tahu, yang untuk yang akan datang, bahkan untuk masa depan kita tidak pernah tahu. Maka semoga lewat zikir yang selalu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian persembahkan kepada Allah yang maha memberi, akan melahirkan kecintaan Allah kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian akan diberikan kecukupan atau diberikan sesuatu yang terbaik untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah calon haji yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saya kemarin itu sempat ketir-ketir, Pak. Aku andai kata mulai manasik hari ini sudah keluar belum informasi dari pemerintah Arab Saudi atau Menteri Agama tentang haji. Karena harusnya sebelum puasa kemarin sebenarnya sudah ada informasi. Saya komunikasi dengan teman-teman yang di Jakarta. Kebetulan ada kenalan pengurus asosiasi haji dan umroh, haji plus dan umroh yang travel paling banyak, yang paling besar, namanya HIMPU. Jadi asosiasi haji yang paling besar itu namanya HIMPU. Nah, kita kebetulan ada kenal di sana yang berulang-ulang kali polar kilir ke Arab mendampingi tim Kementerian Agama untuk lobby masalah haji Saudi. Tapi saya kemarin cuma sedikit kasih gambaran, sempat kalau bakso gitu hasil intipan, yaitu 50% sudah di tangan, tapi bisa jadi sampai 75% pun. Cuma rupanya bapak-bapak, ibu-ibu di lapangan, karena memang ini tadi urusan ibadah haji itu bukan urusan yang hanya selesai oleh pemerintah itu sendiri. Karena apa? Karena urusan haji ini sudah hubungannya antar negara, dan penentunya adalah di negara tuan rumah. Kalau bahasa kita negara yang di situ punya Ka'bah, yang di situ punya Madinah. Kalau mereka itu tidak nak buka itu, maka siapapun tidak akan pernah bisa maksa untuk masuk ke sana. Itu yang terjadi pada 2 tahun yang lalu. Bukan masalahnya di pemerintah Indonesia, bukan masalahnya di presiden, bukan masalahnya di menteri, atau bukan masalahnya di para jamaah yang banyak kena COVID, bukan. Tetapi masalahnya adalah yang punya rumah, ya kan, yaitu negara Arab Saudi, tidak galak buka pintu. Kalau sudah urusan seperti ini, ya kan, ya mau dengan bayar berapa kali lipat pun percuma. Cara pesawat sudah terbang, kalau bandara tidak galak nerima, dia harus putar balik ke Indonesia lah. Nah, kemudian bagaimana untuk tahun ini? Kemarin sudah kita sama-sama dengar, mungkin di-share di berbagai macam media, termasuk grup WA calon jamaah 2020, yang hari ini bukan lagi 2020, tolong dirubah jadi 2022. Masih belum dirubah itu grupnya, masih 2020, padahal 2020 sudah lewat. Calon jamaah 2022 sudah di-share bahwasanya pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan akan mengizinkan 1 juta umat Islam calon haji bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini. 1 million bahasanya, 1 juta.
1 juta ini apakah untuk Indonesia galau? Kalau untuk Indonesia galau aman, teko yang belum melunasan pun pelunasan galau bisa. Nah, permasalahannya 1 juta ini termasuk untuk jamaah haji dalam negeri atau domestik. Di situ tulisannya termasuk untuk jamaah haji dalam negeri Arab Saudi domestik, dan juga jamaah haji dari luar negerinya Arab Saudi. Berarti termasuk Indonesia. Yang pertama. Jadi 1 juta yang ditetapkan oleh Arab Saudi itu termasuk jamaah haji Arab Saudi sendiri. Terus biasanya berapa tahun-tahun yang sudah kurang lebih hampir 2 juta. Kuota haji tahun-tahun normal itu hampir 2 juta. Indonesia mendapat kuota 221 juta, yang 17.000 untuk WNH plus, 204 untuk WNH regu. Tahun ini dari 1 juta Indonesia dapat berapa? Wallahu a'lam, masih belum ada informasi. Cuman kalau kita melihat dari kuota yang biasanya 17,sekian% itu untuk negara Arab Saudi deh. Kuota 17,sekian% biasanya dari kuota yang ada itu untuk haji dalam negeri. Maka kalau kita pakai patokan 17 sekian persen, maka kurang lebih yang tersisa untuk dibagi calon jamaah haji seluruh dunia di luar Arab Saudi tinggal 820 sekian ribu. Indonesia berapa persen? Itulah yang kemarin Menteri Agama atau Dirjen tidak balik-balik lobby kalau bisa 820 sekian itu yang paling banyak dapat Indonesia. Syukur-syukur dari 800 sekian Indonesia dapat 200.000. Syukur-syukur. Tapi belum tahu. Intinya kalau deal-dealannya belum selesai. Cuman problemnya adalah bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, kemarin saya sudah sampaikan. Oke, kita bisa dapat 100% jamaah, tapi bagaimana kesiapannya? Kalau akomodasi aman, karena dari kemarin-kemarin pemerintah Indonesia, Departemen Agama bekerja sama dengan kedutaan di Arab Saudi, konsul jenderal di sana sudah mempersiapkan akomodasi untuk 100%. Akomodasi, persiapan tetap 100% untuk akomodasi saja. Cuma kendala yang lain adalah yang pertama masalah penerbangan. Yang pertama masalah penerbangan. Di sana siap hotelnya 100%, pesawatnya tidak bisa ngangkut, tidak bisa juga terbang. Hasil hitung-hitungan kondisi penerbangan andai kata dibagi 2, karena kesepakatannya penerbangan itu 50% Saudia, 5% Garuda. Nah, Garuda ini Bu, efek dari COVID kemarin banyak pesawat yang sudah ditarik oleh yang nyewoknya. Karena apa? Karena kemarin gara-gara COVID kan, bahkan bapak-bapak, ibu-ibu sempat dengar Garuda merugi sampai sekian triliun ya. Nah, diantaranya adalah pada akhirnya sebagian pesawat Garuda itu ditarik atau dibalikkan dengan yang penyewanya. Akhirnya kondisi kesiapan ini kemarin hitung-hitungan penerbangan maksimal hanya 75% dari jamaah yang bisa dikondisikan pesawatnya. Saya sudah sampaikan kalau nggak salah itu hasil bocoran antara 50 sampai 75%. Dan bisa 100%. Kemudian terakhir saya dapat informasi bapak-bapak ibu-ibu, ada kendala lagi. Ya kan, yang memaksakan daripada jamaah kok pada akhirnya hanya 1 juta. Mengapa tidak bisa full? Padahal ibu-ibu, bapak-bapak sudah dapat info di sana sudah tidak ada lagi yang namanya social distancing, jaga jarak. Sudah bebas keluar ruangan untuk tidak pakai masker. Masker hanya dipakai di dalam ruangan yang terbatas. Ya kan? Keluar masuk masjid sudah bebas. Tawaf sudah mungkin kita lihat, tarawih sudah mepet-mepet, tawafnya sudah mepet-mepet. Bahkan terakhir dapat informasi bahwasanya Arab Saudi sudah tidak lagi memperlakukan vaksin. Tidak tahu benar atau tidak yang terakhir itu.
Tapi kenyataannya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah pemerintah Arab Saudi hanya mengizinkan 1 juta. Itu pun dengan ketentuan yang pertama, mohon maaf ini bapak-bapak, ya kan, tidak lebih dari 65 tahun. Nah, ketentuan 65 ini 65 kurang sehari 66 atau 65 sempurna. Kalau lebih sehari dari 65 beda boleh. Ini belum tahu, belum ada juklak dan panduannya, juknis dan panduan. Syukur kalau saya berharap 1-2 hari ada berubah, tidak dibatasi umur. Saya berharap seperti itu. Mumpung juknis juklaknya belum keluar. Jadi bahasa 65 tahun ini itu sesuai dengan edaran dari pemerintah Arab Saudi, bukan buat pemerintah Indonesia. Tapi betul ternyata dalam maklumatnya bagian haji Arab Saudi di situ dicantumkan adalah maksimal atau bahasa kita under, ya, under 65 tahun, di bawah 65 tahun. Jadi 65 tahun ke bawah. Itu bahasa dalam surat. Kemudian yang kedua, kalau kemarin ada gosip bahwasanya vaksin tidak berlaku, tapi kenyataan di situ ketentuannya tetap vaksinasi. Ketentuannya adalah tetap vaksinasi lengkap. Itu edarannya Arab Saudi, bukan edarannya Menteri Agama. Menteri Agama itu cuma menerjemahkan saja. Kemudian yang ketiga, tetap ada pemberlakuan PCR negatif, hasil PCR yang negatif 72 jam sebelum kedatangan di Arab Saudi. 72 jam berarti 3 hari. 3 hari itu paling lambat. Paling lama. Jadi syukur-syukur tidak sampai 72 jam berlakunya itu tadi. Sebelum berarti pemeriksaannya nanti tes PCR-nya mungkin di asrama haji, nanti pengecekan di Arab Saudi ketika sampai di bandara Arab Saudi. Ada 3 hal ini. Kemudian juga akan menjadi ketentuan yang sepertinya sulit untuk dirubah. Kalau saya berharap yang nomor 2, 3 tidak apa-apa lah tidak dirubah. Nomor 1 kalau bisa berubah. Kalau saya doanya, Pak, ya kan? Mengapa? Soal nunggu, galau-galau kita nunggu. Termasuk yang tua juga nunggu. Bukan yang muda deh nunggu. Ya kan? Mulai tahun daftarnya 2012, 2011 sama. Daftarnya 2011, 2012. Tapi wallahu a'lam, karena memang pemerintah Arab Saudi seperti itu, maka mau tidak mau pemerintah akan menyusun juklaknya seperti yang memang diinstruksikan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, kendalanya ini yang terpenting yang perlu saya sampaikan. Mengapa kok Arab Saudi membatasi dengan ketentuan seperti itu maksimal 1 juta? Rupanya ini info yang saya dapatkan, pemerintah Arab Saudi membatasi penggunaan bis hanya bis yang keluaran tahun 2020 ke atas. Tahun 2020, 2021, 2022. 2019 bisnya tidak boleh dipakai. Ini pemerintah Arab Saudi punya mengeluarkan kebijakan internal mereka, ya, semua muasasah transportasi. Karena kita tidak bisa ngirim bis dari Indonesia, Pak, masalahnya, Pak. Ya, walaupun di Indonesia ini banyak bis, ya kan, tidak bisa kita kirim ke sana. Maka ketentuan muasasah nakobah atau kendaraan sayarahnya itu ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Itu hanya yang tahun bisnya yang boleh dikeluarkan untuk transportasi jamaah haji 2020 sampai 2022. Inilah bis yang akan dikeluarkan tasrehnya. Nah, dengan kondisi bis yang 2020, 2021, 2022 ini jumlahnya masih terbatas dan tidak bisa memenuhi kebutuhan kalau diberangkatkan atau didatangkan jamaah haji lebih dari 1 juta. Setelah dihitung sehari berapa kali bisa keluar bis ini untuk ngangkut jamaah dari penginapan ke Arafah, Arafah ke Musdalifah, Musdalifah ke Mina,
setelah dihitung jumlah ketersediaan bis dari berbagai macam perusahaan yang ada di Arab Saudi, hanya bisa nampung 1 juta. Sehingga kemarin itu sempat terancam bapak-bapak, ibu-ibu, Indonesia hampir hanya dapat 25% kuota. Hampir. Tapi akhirnya keluar 1 juta, ya. Moga-moga Indonesia dapat yang banyak dan mayoritas yang sudah menunggu itu bisa diberangkatkan. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, ikhtiar doa kita belum berhenti. Ikhtiar doa kita belum berhenti karena sampai hari ini kita belum tahu namun kita masuk atau tidak, keluar atau tidak dalam list yang bakal berangkat. Ya kalau berharap semuanya kepingin berangkat, termasuk yang di pucuk 65 pun kepingin berangkat semua. Tetapi lagi-lagi bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, nanti pemerintah kita akan mengeluarkan daftar list dengan ketentuan-ketentuan pastinya yang paling adil, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Bagaimana caranya? Pastinya tidak akan ada pilih kasih, tidak akan ada lobby-lobby. Pokoknya ketentuan seperti ini yang tidak sesuai dengan ketentuan maka akan tertolak daripada sistem. Tapi sebenarnya sistem komputerisasi haji atau SISPOHAT, elektronik sistem haji ini itu sudah berlaku sekian tahun yang lalu. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu saya husnudzon dalam batin saya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ini sebenarnya ya dengan kesabarannya, dengan keikhlasannya, dengan tidak pernah berhenti, dia setia untuk memperbaiki diri. Ini sebenarnya sudah dapat pahala haji. Pahala haji yang mabrur. Haji mabrur itu kan cirinya adalah sesudah haji lebih bagus daripada sebelum haji. Walaupun 2020 kemarin belum berangkat, kalau setelah musim haji kok lebih bagus kondisinya. Apalagi semakin kesini lebih bagus, lebih sabar, lebih ikhlas, secara pahala sudah dapat Pak. Niat sudah selalu kita mantapkan dalam hati kita. Tinggal formalitasnya baik sebenarnya. Iya kan? Kalau bahasa kita itu tinggal ya Allah, tinggal istilah secara langsungnya di Hajar Aswad. Tinggal bisa memandangi Ka'bah secara langsung. Ini yang kita tinggal nunggu waktu. Semoga kita semua yang hadir di sini ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala haji mabrur, ya kan? Diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memang ditakdirkan belum berangkat tahun ini diberikan umur panjang, sehat, walafiat, zahir batin, bisa berangkat tahun yang akan datang. Dan jika Allah takdirkan memang tidak bisa berangkat, apapun sebabnya, ya kan? Mungkin karena memang umurnya tidak sampai, Allah takdirkan bapak-bapak, ibu-ibu sudah dicatat oleh Allah sebagai haji mabrur dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dosanya diampuni, tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah untuk terus bertakarub kepada Allah, yang setia, tawakal dan sabarnya dibesarkan. Sambil sama-sama menunggu informasi validnya seperti apa tentang yang berangkat maupun yang tidak berangkat dari Kementerian Agama. Namun kalau memang ada ketentuan-ketentuan atau proses-proses yang harus dijalani, ayo mulai dicicil, Pak. Mengapa? Boleh baik, mungkin aku nunggu pasti baru urus dan apa, Pak. Tapi takutnya itu ya kalau memang siap untuk kejar-kejaran, kalau memangnya namanya numpuk kan, harus jadi. Atau tapi kalau misalnya memang secara aturan itu tetap termasuk yang tidak bakal masuk, ya kan, ya monggo saja gak apa-apa. Tapi proses harus tetap dijalani karena itu bagian daripada ikhtiar dan prasyarat daripada pelaksanaan ibadah haji. Mungkin itu saja bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang saya muliakan yang bisa saya sampaikan. Namun sebelum saya alihkan kepada adik saya Bu Suai untuk memberikan materi, monggo kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Barangkali mungkin ada informasi yang diterima ya, kepingin dikonfirmasi, monggo silakan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ujang Aroni beserta istri saya dan anak saya. Jadi yang mana dikatakan saudara tadi yang berangkat ya umur 65 ya 65 ke bawah. Nah, saya ini sudah umur 71 di luar. Jadi seandainya istri saya itu umurnya 60, jadi istri saya yang berangkat, saya tidak berangkat. Jadi gimana itu kalau seandainya uangnya istri saya berangkat, saya gimana? Ya, apa saya sebagai pendamping ini saya tanyakan. Bagaimana solusinya? Ya, lanjut. Tanya Mas, sekaligus Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya calon jemaah haji atas nama Safril beserta istri saya Suryani. Yang ingin kami tanyakan, pertama kami sampaikan barangkali kami mendaftarkan 3 orang Pak. Satunya orang tua saya atas nama Sofidah binti Abdul Ghaffar. Memang kondisi beliau saat ini sudah barangkali tidak memungkinkan berangkat karena umur sudah 80, apalagi ada aturan 65 ke bawah. Nah, saya beserta istri saya Suryani, sekarang saya umur menjelang 58 dan istri saya menjelang 52 tahun. Insya Allah kalau memang ada nasib berangkat tentunya akan berangkat. Pertanyaan kami, karena di situ sudah 50%, kalau seandainya 50%, tentunya KPIH kita juga barangkali 50%. Yang kami tanyakan, apakah ketentuan yang berangkat itu ditentukan oleh KPIH atau dari pemerintah, dan bagaimana cara pemerintah menentukan siapa-siapa yang berangkat? Misalnya di KPIH Al-Huda, jumlah kita kalau tidak salah 190-an hampir 200. Ya. Nah, memang kita berharap semuanya insya Allah berangkat semua, harapan kita dari Al-Huda ini. Nah, kalau seandainya tidak berangkat semua, umur 65 ke bawah, yang kami tanyakan, bagaimana cara Al-Huda menentukan siapa-siapa yang berangkat? Saya takutnya nanti misalnya istri saya berangkat, saya tidak, atau sebaliknya saya berangkat, istri saya tidak. Seperti sama bapak ini, oke, kalau bapak ini lah 70, tapi tetap Pak, doa kita Pak, doa usah kecewa Pak, doa kita tetap nak berangkat kalau walaupun 71. Nah itu, jadi pertanyaan kami, bagaimana cara penentuan untuk keberangkatan kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Pak? Dah, sebentar dulu ya. Nanti kalau misalnya ada lagi monggo silakan diaturin. Pertama, bagaimana kalau misalnya istrinya masuk di bawah 65 tapi suaminya tidak? Ya, yang jelas kalau sudah ada ketentuan dari pemerintah Arab Saudi 65 ke bawah Pak, mereka tidak lagi mempertimbangkan apakah ini bapak anak ataukah ini suami istri Pak. Berarti yang 65 ke atas tidak bisa berangkat. Kalau memang ketentuan ini tidak lagi berubah. Nah, nanti yang dia masuk, sedangkan dia adalah bagian daripada muhrim, ini nanti kemungkinan akan diberikan kesempatan untuk memilih mau berangkat atau mau menunda barang muhrimnya. Seperti itu. Jadi kalau maju itu sepertinya sulit. Bahasa kita gini, kalau memajukan yang tidak masuk dalam ketentuan untuk bisa berangkat itu sepertinya sulit. Tetapi yang bisa adalah mengundurkan yang sebenarnya dia masuk karena pertimbangan dia mendampingi orang tuanya. Contoh kan ada yang orang tua berangkat dengan anaknya, ya kan? Atau anak berangkat maju dampingin wong tua yang sudah sepuh. Ada istilah kalau dulu pendamping muhrim, ya, pendamping lansia, seperti itu.
Maka ini nanti yang usianya masuk, ya kan, bisa jadi akan dikasih kesempatan. Nah, tetap berangkat, ya kan, atau akan mundur berbarengan dengan pasangannya. Ini kemungkinan seperti itu, Pak. Tapi kalau untuk maju, contoh yang umurnya sudah 71, ya kan, atau 80, sedangkan pendampingnya mungkin anak, mungkin istri, itu umurnya masih 62, 63. Ini kan mungkin berangkat yang ini, yang 62, 63 ini. Bagaimana? Apakah ini dimajukan? Bisa. Sepertinya karena ketentuannya adalah ketentuan Arab Saudi, bukan merupakan kebijakan pemerintah Indonesia, sepertinya akan sulit untuk memaksakan maju atau berangkat. Yang mungkin adalah yang sebenarnya berangkat bisa mundur. Dan nanti siapa yang akan menggantikannya? Itu semua nanti akan ada ketentuan. Ada istilahnya waiting list. Di dalam setiap tahun dalam masalah siapa yang berangkat, siapa yang lunasi, itu selalu ada pemerintah Indonesia menyiapkan waiting list. Biasanya 5%, Pak Bu. 50% ini sudah ada daftar waiting list. Ini yang harusnya berangkat. Kemudian ini ada daftar 5% ini sebagai waiting list. Mengapa? Karena pemerintah akan memaksimalkan kondisi kuota yang ada. Jangan sampai ada sisa. Pasti akan ada daftar waiting list. Ya kan, menunggu. Ini kaitannya masalah yang antara suami istri yang umurnya tidak sama. Ada yang masuk, ada yang tidak. Kemudian bagaimana untuk pertanyaan dari Pak Sapri tadi, bagaimana kita menentukannya, Pak, Bu? Andai kata, ini belum ada ketentuan ya. Andai kata pemerintah menentukan bahwasanya porsi tahun ini Indonesia dapat 50%. 50% dari porsi kuota Indonesia. Bukan 50% dari yang 820 sekian ribu tadi. Bukan. 50% dari kuota yang ada. Misalnya ditentukan. Siapa yang akan ditentukan berangkat? Bukan KBIH Pak yang menentukan Pak. KBIH itu nerima daftar list nama. Kalau memang, jadi gini, Kementerian Agama akan mengeluarkan 50% calon jamaah yang berhak berangkat. Nanti jika tinggal milih mana yang masuk di KBIH udah. Bisa jadi banyak, bisa jadi dikit. Bisa jadi lebih dari 50%, bisa jadi tidak sampai 50%. Tergantung nomor porsi. Karena apa? Karena biasanya ini berangkat dari kebiasaan. Biasanya pemerintah akan menentukan berdasarkan nomor urut porsi, mulai dari yang terkecil. Jadi yang nomor porsinya itu lebih kecil atau yang kecil-kecil itu contoh misalnya nomor porsi jamaah tahun 2020 kemarin 100.000 sampai 106.000 misalnya Pak. Maka nomor yang 100.000, 101, 102 ini peluangnya besar dibandingkan yang 105, 100 karena kita melihat kebiasaan kalau ada pembatasan. Dulu bapak-bapak, ibu-ibu pernah ingat ya, 4 tahun haji Indonesia dipotong 20%. Ya, hanya bisa berangkat 80%, 20%. Selama 4 tahun dipotong 20% terus dengan alasan pemerintah Arab Saudi sedang bangun masjid. Karena kapasitas masjid terbatas, maka jamaah haji hanya boleh berangkat 80% dari porsi. Seingat saya itu kalau tidak salah sampai 2017. Ya, mulai 2014, 15, 16, 17 dipotong 20%. Nah, ini bagaimana sistem pemotongannya adalah diambil yang terkecil. Jadi kalau 80%, ya kan? Maka ngambil yang 80. Kalau bahasa kita hitung-hitung baik. Andai kata kuotanya 100.000, kalau porsinya 80%, maka cuma diambil nomor sampai urut 80.000. Yang umur 81 sampai 100.000-nya belum diberangkatkan. Tetapi otomatis dia akan menjadi prioritas di tahun yang akan datang. Tahun yang akan datang bagaimana? Kalau saya berharap tahun datang kalau bisa 150% yang berangkat. Jangan lagi 100%. Ya kan? Apalagi 50% lagi. Ya kan? Kalau bisa 150% tahun depan itu. Yang 50% sisa dari sekarang, 100% adalah jamaah yang memang tahun 2021 asalnya. Itu harapan
harapan saya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan lihat tidak menentukan siapa di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang bakal berangkat, ya. Siapa yang akan berangkat daripada bapak-bapak, ibu-ibu, semua akan ditentukan oleh Kementerian Agama melalui sistem e-hajj atau e-siskohat tersebut. Ya kan? Nanti akan keluar daftarnya. Biasanya kita akan download sama seperti kemarin siapa yang berhak lunas. Siapa yang berhak melunasi, nanti kita akan infokan ini yang berhak berangkat. Karena infonya bapak-bapak, ibu-ibu, akan ada tambahan biaya. Berapa jumlahnya kita belum tahu. Karena pastinya akan keluar dengan berbarengan dengan kebijakan daftar yang berangkat seperti ini, yang masuk dalam daftar berangkat, maka dia harus melunasi kekurangan biaya atau biaya tambahannya. Infonya, pemerintah Kementerian Agama itu sebenarnya menginginkan tidak banyak-banyak. Saya dapat info kalau nggak salah hanya sekitar 38 atau 39 juta totalnya. Kalau kemarin sudah bayar 33, 34, berarti tinggal bayar 5 juta. Tetapi DPR ya meminta untuk ditambahin, jangan segitu. Untuk jaga-jaga kalau ada pengeluaran yang tidak terduga atau pembiayaan yang tidak terduga. Akhirnya usulannya ya kan sekitar 40 sekian juta. Sebagaimana informasi yang sudah pernah beredar bahwa sekitar 43 atau 45 juta biaya haji tahun ini, sehingga disitulah nanti akan tahu berapa kekurangannya. Tapi yang jelas, yang pasti pemerintah kita, Departemen Agama belum mengeluarkan besaran nominal biaya haji tahun ini, sehingga kita belum tahu penambahan biaya tersebut berapa, ya penambahan biaya tersebut berapa itu kita belum tahu. Tapi yang pasti Pak, yang sangat berat dirasakan itu ONH plus. ONH plus itu Pak perkiraan penambahannya sekitar 50-an juta. Penambahan untuk ONH plus ya itu perkiraan sekitar 48 sampai 50 juta satu orang. Kalau untuk kita jamaah reguler ini karena memang ada bahasanya subsidi silang. Sebenarnya bukan subsidi, uang efisiensi haji. Efisiensi dana haji itu kan kemudian ada hasilnya, itu nanti untuk membayarkan 50% daripada biaya haji bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Normalnya 70 juta, kita cuma bayar 34, 35 juta. Biasanya seperti itu. Tahun ini sebagian juga akan dibayarkan oleh efisiensi haji, sisanya juga kita akan menambah biaya. Mengapa? Karena ini berguna untuk karena pemerintah Arab Saudi menaikkan harga daripada fasilitas al-musnahnya Arafah, Muzdalifah, Mina. Ya termasuk transportasinya juga biaya-biaya itu dinaikkan. Sehingga penambahan biaya yang ditetapkan nanti itu juga tidak murni kebutuhan pemerintah Indonesia, tapi juga keputusan daripada pemerintah Arab Saudi. Mungkin itu Pak ya. Apalagi kira-kira Pak? Sudah cukup ya. Jadi nanti yang menentukan siapa yang berangkat dan siapa yang tidak berangkat itu bukan kami Pak, tetapi pihak Kementerian Agama. Itu. Jadi tapi bagaimana kalau misalnya tahu-tahu Pak istri masuk, suami tidak masuk? Ya, karena kan ada daftar list. Nah ini saya masih akan tanyakan kalau misalnya terjadi seperti itu, karena mungkin contoh 103.999 misalnya kayak gitu. Ya, 103.997 terakhir nomor tahu-tahu. Karena kadang kita daftar itu ada selisih berapa angka, ya nomor porsi kita dengan nomor porsi suami kayak gitu, kadang-kadang ada ya. Nah ini bagaimana? Dan pastinya biasanya akan masuk waiting list dan biasanya kita akan teacher ini, akan kawal ini. Kalau bisa prioritas untuk waiting list seperti itu. Atau ya mungkin kalau memang nggak bisa, ya nanti mungkin akan diberi hak seperti tadi memilih, ya. Karena memang kadang-kadang memang kalau sistem ini kita tidak ikuti, maka yang akan berefek pada visa, tiketing dan sebagainya. Mungkin itu saja sebagai jawaban dari pertanyaan tadi, ya Pak ya. Cukup mungkin Pak ya. Tambahan Pak untuk orang tua saya yang diperkirakan memang berat untuk melaksanakan karena kesadarannya sekarang juga sudah ya Pak ya. Nah, bagaimana solusinya
saya untuk mencabut biaya yang sudah dikeluarkan oleh orang tua saya. Apakah ada pengantar dari Al-Huda untuk menuju ke Depak, Kota Palembang? Karena orang tua saya sama Sobidan juga sudah menyelesaikan semua biaya yang diperlukan. Oke. Untuk proses pembatalan nanti kita langsung komunikasi dengan Gus Zaki. Insya Allah kita bantu apa saja yang harus dilengkapi. Nanti ada daftarnya, berkasnya. Nanti Insya Allah bahkan biasanya langsung Gus Zaki yang akan mengirim ke Kementerian Agama. Cuma tetap biasanya masuknya ke rekening jamaah. Ya, Insya Allah dibantu Pak. Kalau urusan administrasi itu bisa kita bantu. Ya, kalau memang nggak mungkin secara itu nggak bisa diberangkatkan, ya dibatalkan, tinggal nanti kita batalkan gitu aja. Jadi sehingga bisa memenuhi kewajiban. Mungkin Pak, ini nanti monggo silakan lanjut nanti kalau ada pertanyaan lainnya kepada Gus Dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah senantiasa mohon ampunannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus yang kami hormati Bapak Ketua KBIH Al-Huda Palembang, Bapak Haji Muhammad Syarif Mas Asyarali, kepada para jamaah calon haji yang tergabung dalam KBIH Al-Huda yang kami muliakan, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di dalam pembukaan manasik yang sudah hampir 2 tahun tidak kita selenggarakan. Dan mudah-mudahan ini menjadi awal dan cita-cita kita, awal dari cita-cita kita, yaitu bisa benar-benar niatan kita menjadi tamu Allah hadir ya, di tanah suci bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu bi kulli haulin min ahwali muqtahi. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar berkaitan dengan informasi yang baru saja kemarin kita terima berkaitan dengan penyelenggaraan haji di tahun ini. Dan rupanya aturan itu bukan aturan dari pihak negara kita, tetapi memang tuan rumah. Yang mana yang namanya tuan rumah itu memiliki hak ketika dia ingin mendatangkan tamu. Jelas ya, yang menentukan berapa banyak tamu itu, siapa tamu itu, jelas tuan rumah. Kalau kita, apalagi pemerintah Indonesia, hanya bisa berusaha, dan kita juga hanya bisa berdoa, semoga kita benar-benar bisa hadir ke tanah suci Mekah dan Madinah. Namun demikian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min
khairun min amalihi. Niatnya wong mukmin itu lebih baik dari amalnya. Maksudnya apa? Ketika kita sudah mengkondisikan niat kita ini sudah lama, bahkan daftar itu sudah dari 2011, sudah 10 tahun lebih niat kita. Dan dengan ikhlasnya, dengan sabarnya kita nunggu. Bahkan bukan cuma nunggu, sambil kita belajar tentang manasik haji, sambil kita jaga kesehatan untuk mempersiapkan haji itu. Nah, dikatakan di dalam hadis tadi, niat orang mukmin itu lebih bagus dari amal. Sehingga ketika kita sudah mengkondisikan niat kita yang baik diiringi dengan kesabaran dan keikhlasan tadi, insya Allah kita yakin bersama kalau itu sudah akan menghasilkan sebuah pahala melebihi dari amalnya. Yang terkadang amal itu karena banyak godaan-godaan, karena banyak bumbu-bumbu yang lain, akhirnya amal itu berkurang kebaikannya. Kok bisa? Terkadang ketika orang haji beneran, ya, mungkin di sana males, mungkin di sana niatnya berubah, banyak belanja. Jadi banyak perubahan-perubahan dari yang asalnya niatnya tadi baik. Perubahan ketika mengamalkan itu jadi berkurang. Apalagi ketika setelah haji tidak ada perbaikan dalam dirinya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Gus Syarif, ciri-ciri haji itu kalau mabrur sebelum dan sesudahnya berbeda. Ketika sesudahnya haji dia tambah baik, tambah soleh, tambah ibadahnya, tambah dekat dengan Allah, tambah amal. Nah, itu berarti tanda haji yang mabrur. Nah, terkadang orang ketika haji, ya tadi karena banyak godaan, banyak ujian, akhirnya hajinya ya bukan bertambah baik, tapi bertambah buruk. Belum lagi kalau niatnya lah tidak benar, Pak. Aku niat berangkat haji supaya dipanggil Pak Haji. Aku niat berangkat haji supaya dipanggil Bu Hajah, bisa seperti itu. Berarti bukan ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah itu. Oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu, ya di sini saya ingin membesarkan hati kita bersama, karena ya kesempatan haji ini bukan cuma kita yang nunggu itu, tapi ribuan wong, bahkan jutaan seluruh dunia. Jadi bukan cuma kita apa wong tua kita bukan, tapi seluruh dunia dengan kondisi yang sama nunggu haji. Oleh karena itu apapun nanti keputusan yang akan kita dapat, yang penting kalau kondisi niat kita, ya hati kita tetap lillahi ta'ala dengan penuh kesabaran, insya Allah itulah yang dikatakan oleh Rasul tadi, niyatul mu'min khairun min amali. Niatnya lebih bagus dari amalnya. Berarti akan dihukumi sama seperti orang yang berangkat haji, bahkan lebih baik dari orang yang berangkat haji. Itu harapan kita. Ya. Oleh karena itu pertama kondisi niat. Kalaupun nanti memang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, niat ini harus benar-benar kita jaga benar. Jangan sampai berubah niatnya. Bila perlu tambah bagus ibadahnya, tambah bagus, ya benar-benar nanti kita maksimal ke yang amaliyah ketika ibadah haji dan umroh di sana. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sebelum saya
menjelaskan masalah manasik haji, jadi tidak usah panjang-panjang manasik haji. Ya. Karena intinya mungkin bapak-bapak sudah banyak ya membaca, sudah banyak mendengar informasi. Mungkin ada juga yang sebagian sudah ikut manasik kecamatan atau Bu ya. KUA itu sudah menyelenggarakan, katanya sudah dari awal tahun kemarin itu sudah menyelenggarakan manasik ya. Dan memang instruksi dari Kementerian Agama akan selalu diadakan manasik sepanjang tahun ya, tapi itu di bawah komando langsung dari Kementerian Agama lewat kantor urusan agama masing-masing. Saya sebelum menjelaskan tentang manasik haji, terlebih dahulu ada sebuah amalan, Pak, Bu. Dikatakan di dalam sebuah hadis itu, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh berjamaah dia berzikir itu bisa wiridan, baca Quran sampai tulu'us syamsi, sampai terbitnya matahari. Ketika tulu'us syamsi ini kemudian dia sholat 2 rakaat. Ada yang mengatakan sholat ini sholat duha karena memang awal duha. Ada yang mengatakan ini sholat syuruk ketika munculnya matahari. Di hadis itu disebutkan kata Rasulullah SAW, orang tersebut ketika menjalankan itu subuh jamaah, zikir, wiridan, ditutup 2 rakaat ketika muncul matahari, maka pahalanya sama seperti pahala orang yang haji, tamatan, sempurna pahalanya. Nah ini makanya ya sebenarnya kalau kita mengharap pahala dari haji atau umroh banyak cara. Salah satunya tadi, ketika kita pagi sholat subuh, wiridan sampai muncul matahari, sholat 2 rakaat, maka itu adalah pahala seperti orang yang ibadah haji sempurna. Maka dikatakan di dalam hadis itu tamatan sempurna. Yang mana ketika orang menjalankan ibadah haji beneran belum tentu sempurna. Nah, inilah sebuah istimewaan ibadah ketika di waktu pagi atau subuh. Nah, oleh karena itu sebelum kita mungkin diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk benar-benar menjalankan ibadah haji, ya, mungkin bisa kita awali dengan menjalankan amalia tersebut ya, untuk memperbanyak tadi agar benar-benar fadilah pahala dari haji itu sudah kita peroleh. Nanti mungkin dipanggil berikutnya benar-benar menjalankan ibadah haji. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, baru kita masuk masalah haji. Sebenarnya saya cuma ingin mengulas saja bapak-bapak, ibu-ibu, karena kan sudah 2 tahun tidak berkumpul, tidak manasik, tapi ya mungkin tetap bapak-bapak, ibu-ibu baca-baca buku-buku atau dengar-dengar televisi atau video, atau sekarang ada tutorial gitu ya. Intinya saya ingin mengulas kembali tentang fikih haji. Beberapa yang perlu diketahui, kita buka lagi memori kita, yaitu berkaitan dengan fikih haji. Dalam sebuah ibadah, maka hal yang harus dimiliki oleh orang yang melakukan ibadah, dia harus tahu tentang ketentuan-ketentuan, aturan-aturan dalam ibadah tersebut, termasuk juga haji. Yang pertama,
dalam ibadah haji itu ada 3 unsur pokok. Ada yang namanya rukun haji, yang kedua namanya wajib haji, yang ketiga namanya sunnah haji. Rukun, apa itu rukun haji? Masih ingat Bu? Rukun haji adalah sebuah amalan, perbuatan yang harus dilakukan. Ketika ditinggalkan, maka menjadikan hajinya tidak sah. Ini perlu diingat lagi, Pak. Karena apa? Karena ya, kita persiapan, ya siapa tahu bisa berangkat tahun ini. Walaupun tidak tahun ini, tahun berikutnya ya, tahun berikutnya. Dengan apa? Dengan terus kita mempertahankan niat kita, kesabaran kita. Oleh karena itu belajar itu tetap kita lakukan ya, berkaitan dengan haji ini ya. Karena dari belajar juga itu sudah menghasilkan sebuah pahala kebaikan. Belajar itu sendiri itu sudah berpahala. Belum ngamalkan. Kalau ngamalkan lebih-lebih lagi. Ketika amal itu berdasarkan ilmu, maka akan mendapatkan balasan dari Allah. Tapi kalau amal tanpa ilmu, kosong, zon, tidak ada hasil apa. Makanya ilmu ini perlu kita persiapkan. Ada yang namanya rukun haji. Rukun harus dilakukan, kalau ditinggalkan hajinya tidak sah. Nah ini yang pokok sebenarnya dalam sebuah ibadah itu, yang pokok adalah rukun haji. Apa saja rukun haji? Rukun haji pertama ihram. Pertama ihram. Yang diawali dengan menggunakan pakaian ihram, kemudian niat ihram. Yang kedua, kalau dalam urutan pelaksanaan, yang kedua dalam haji, wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah inilah yang menjadi puncak haji, yang mungkin juga bapak-bapak, ibu-ibu, ini sebagai pertimbangan wong Arab Saudi sana ngapa kok dibatasi wukuf ini? Apa dibatasi haji ini? Karena pertimbangan wukuf juga kan. Karena wukuf itu kan satu tempat, satu waktu, tempatnya satu, waktunya satu, sehingga ya untuk menampung semua manusia dalam satu tempat, satu waktu itu tidak mudah. Nah mungkin ini menjadi pertimbangan sehingga dibatasi. Jumlah kuota haji itu dibatasi. Mungkin berkaitan juga dengan pelayanan, peningkatan pelayanan. Mudah-mudahan ya semakin tahun semakin baik pelayanan. Nah, wukuf di Arafah itu menjadi rukun yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian rukun yang ketiga, tawaf, disebut dengan tawaf ifadah. Tawaf rukun, tawaf haji. Tawaf itu kan banyak macamnya, banyak jenisnya tawaf itu. Nah, tapi yang menjadi rukun haji itu namanya tawaf ifadah. Yang keempat setelah tawaf diikuti dengan sa'i, ya, yaitu dari Sofa ke Marwah, Marwah Sofa itu perjalanan Sofa Marwah itu. Yang kelima tahallul, yang ditandai dengan menggunting rambut. Baru yang keenamnya tertib berurutan. Inilah amaliyah yang harus kita perhatikan, ya. Ya kalau bisa dipahami benar, bapak-bapak, ibu-ibu, ya,
sebelum menjalankan ibadah haji, mulai dari ikrar, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Karena mohon maaf terkadang ada, mohon maaf ketika menjalankan ibadah haji atau umroh itu tidak tahu, Pak, tidak tahu. Ujung-ujungnya apa yang dijalankannya itu dinilai batal atau tidak sah, akhirnya mengulang, mengulang. Ya, kalau seperti ikram itu ya tidak bisa ulang, biasanya bayar dah, mengulang tidak mungkin. Ya. Misalnya kan harusnya ikram itu kan niat di mikot, niat di mikot. Mikotnya mana? Besok kalau kita gelombang pertama dari Bir Ali, Madinah. Ya. Kalau gelombang kedua ke Jeddah langsung ke Mekah, berarti mikotnya di Jeddah. Ya. Jadi pakai ikramnya sudah dari berangkat. Nah, ketika ikram itu kan harus niat. Jadi kadang ada yang tidak paham. Tapi ya insya Allah ya mudah-mudahan nanti juga ada yang mengawal kita, membimbing ya. Kalau memang ada yang berangkat, tidak tahu kita nunggu kepastian dulu. Ya. Jadi yang penting kita pahami aja, yang namanya ikram itu harus niat. Nah sering terjadi ketika di mikot tadi di Bir Ali misalnya sudah lewat Bir Ali dia baru ingat, aku tadi belum niat. Nah ini kadang-kadang. Nah kalau kasusnya seperti itu gimana? Berarti dia menodang. Jadi dia ketika ingat harus niat, ketika di tempat dia niat dia ingat tadi harus segera niat, dan dia terkena dam. Nah itu, makanya benar-benar tolong dipahami bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Jadi itulah rukun. Nah masing-masing rukun ini ikram, tawaf, sa'i, wukuf, ikram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, ini semua punya aturannya masing-masing. Ikram itu seperti apa, larangannya apa. Tawaf itu seperti apa, larangannya apa. Sa'i itu seperti apa, larangannya apa. Wukuf juga larangannya apa. Semuanya punya aturan masing-masing. Yang inilah yang menjadi inti sebuah ibadah haji dan umroh. Kalau ini kurang atau tidak sah, maka akibatnya fatal, yaitu hajinya tidak sah. Hajinya tidak sah. Dan ketika haji tidak sah, masih punya tanggungan kewajiban haji, berarti harus dipotong. Ibaratnya itu harus haji lagi, Pak. Karena haji lagi ini repot. Ya. Jadi belum dikatakan haji. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, rahimahumullah, ibadah haji memang hanya orang yang berhasrat kepingin ya untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi ya ketika sudah punya niatan tadi, maka harus diiringi dengan ikhtiar usaha, termasuk usaha dalam hal memahami tentang tata cara, tentang ilmunya haji itu. Jadi bukan cuma kepingin baik, Pak, ya, itu. Ya, kalau banyak yang kepingin berangkat haji. Ya. Nah, ketika sudah diberi kesempatan, maka jangan buang kesempatan itu, benar-benar dilaksanakan dengan sempurna, pahami apa-apa yang berkaitan dengan ibadah haji. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, yang kedua yaitu wajib haji. Wajib haji, apa itu wajib haji? Wajib haji itu sebuah amaliyah yang wajib dilakukan
ketika ditinggalkan maka hajinya tetap sah, namun harus membayar dam. Harus membayar dam. Itu wajib haji. Contohnya apa? Tadi niat ifrad tadi, ifrad di miqat tadi wajib haji. Yang kedua melontar jumroh wajib haji. Kalau itu tidak dilakukan bayar dam. Tapi ada solusinya, kalau nggak mampu melontar bisa diwakilkan. Kalau tidak diwakilkan, nah ini berarti meninggalkan sama sekali itu yang wajib bayar. Nah, apalagi mabit itu menginap. Nanti ada rangkaian ibadah haji dari Arafah, Muzdalifah, kemudian Mina. Nah di Muzdalifah itu harus mabit nginep, di Mina juga harus mabit nginep. Nah ini masuk dalam kategori wajib haji. Kalau ini tidak dilaksanakan, misalnya langsung lewat baik dari Arafah, lewat baik ke Mina langsung, tidak ke Muzdalifah lagi, maka berarti tidak mabit di Muzdalifah, maka dia meninggalkan wajib haji, maka terkena sanksinya yaitu bayar dam. Itu jadi melempar jumroh, nginep atau mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, kemudian tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan. Jika orang sudah rangkaian hajinya selesai, mau meninggalkan Mekah, maka dia harus tawaf wada. Dan termasuk yang wajib haji juga yaitu meninggalkan larangan-larangan haji. Maksudnya hal-hal yang dilarang dalam berihram. Nah, ini yang paling berat sebenarnya ini, meninggalkan larangan dalam ibadah haji itu. Karena yang namanya meninggalkan larangan itu mulai dari niat sampai itu selesai. Jadi waktunya agak panjang. Waktunya panjang. Jadi misalnya kalau kita niat, misalnya haji tanggal 8 kita sudah niat ihram 9 wukuf. Ya, selesai haji biasanya tanggal sampai hari tasyrik. Ya, 11, 12, 13 Arafah paling cepat. Berarti berapa hari kita jago haji ihram itu? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti kurang lebih 5 sampai 6 hari. Nah mulai dari niat sampai akhir itulah kita harus jago benar kondisi kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang dalam ihram. Banyak larangannya. Ya. Pertama, yang umum laki-laki dan perempuan mungkin tidak boleh memakai wangi-wangian, ya. Apapun itu, berhubungan suami istri yang berat, maksudnya yang larangan yang paling berat, resiko. Kemudian kalau bapak tidak boleh menggunakan pakaian berjahit termasuk daleman. Kalau ibu tidak boleh menutup wajah. Kemudian bapak tidak boleh menutup kepala, pakai peci, pakai topi tidak boleh. Kemudian tidak boleh memotong kuku, mencabut rambut-rambut yang ada di badan, tidak boleh. Nah itu larangan benar. Termasuk juga larangan dalam hal mempertahankan pahala haji. Apa itu? Wala busuk, wala rofata, wala busuk, wala jidala fil haji. Tidak boleh ngomong jelek, tidak boleh berbuat fasik, berbuat dosa, maksiat,
tidak boleh berbantah-bantahan, otot-ototan. Ya. Nah itu tidak boleh. Meskipun yang terakhir ini tidak ada udangnya, tapi apa? Ketika itu dilakukan, gugurlah pahala haji. Jadi larangan yang menggugurkan pahala haji. Nah ini harus kita jaga, mulai dari pertama niat sampai nanti tahallul selesai. Nah ini yang memang yang paling repot atau paling sulit untuk dilakukan. Itu diantara wajib-wajib haji. Kemudian ya, ketika wajib sempurna baru ya, perhatian kita yang ketiga yaitu sunnah haji. Nah sunnah ini banyak sekali. Masing-masing rangkaian itu punya sunnahnya. Ihram ada sunnahnya. Mandi, sholat, 2 rakaat sholat ihram sunnah. Ya, itu. Sebelum mandi bersih-bersih dulu badan sunnah. Potong kuku, potong rambut sebelum ihram sunnah. Jadi ihram ada sunnahnya. Kemudian tawaf juga ada sunnahnya. Ya. Dengan mengisi bacaan-bacaan pikir-pikir itu hukumnya sunnah. Sa'i juga ada sunnahnya. Lari-lari kecil di antara pilar hijau itu sunnah. Nah itu dalam sa'i. Wukuf ada sunnahnya. Tahallul ada sunnahnya. Jadi banyak sekali sunnah-sunnah itu. Nah jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, dalam permasalahan haji yang paling pokok yaitu tadi yang pertama rukun haji ya. Kemudian yang kedua wajib haji, yang ketiga sunnah haji. Ketika kita paham ya, mengamalkannya, nah insya Allah ibadah kita sempurna ya. Bagaimana balasannya orang yang haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, yang berikutnya yang mungkin yang terakhir yang kami sampaikan, ada 2 sisi dalam ibadah. Yang pertama sisi zahir, yang kedua sisi batin. Ya. Sholat, gambarannya seperti sholat Pak. Sholat itu ada bentuknya sholat. Bentuknya sholat itu mana? Takbir, baca Fatihah, rukuk, sujud, i'tidal, itu bentuknya. Sampai salam. Itu sisi zahirnya. Tetapi jangan kita tinggalkan yang namanya sisi batinnya ibadah. Apa itu batinnya ibadah? Yaitu tadarrur, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merendah ya, hati kita merendah, hati kita khusyuk ya, menghayati ya makna dari sholat itu. Nah itulah arti batinnya, sisi batinnya ibadah. Bahkan ada ulama yang mengatakan yang namanya ibadah itu diberi pahala kalau dia sempurna zahir dan batin. Sempurna zahirnya dan batinnya. Makanya dalam haji juga seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Selain kita menjalankan ketentuan-ketentuan dalam rangkaian fikih haji, mungkin tadi syarat, rukun, wajib, sunnah, tapi juga kita harus benar-benar menghayati apa makna dari haji itu. Ya, pertama makna dari haji itu adalah melatih kesabaran yang jelas. Melatih kesabaran.
kesabaran. Belumlah berangkat ini lah banyak ujiannya Pak. Bu ya, belumlah berangkat lah banyak ujiannya. Belumlah berangkat. Belum kaget nanti ketika kita menjalaninya. Ya. Jadi ini sebenarnya penghayatannya, sisi batin. Ketika nanti tawaf sa'i, berarti kita di tempat kesabaran kita. Ketika wukuf dengan teriknya matahari, kita dilatih kesabaran. Nah itu. Jadi inilah sebenarnya sisi batin dari ibadah. Yang pertama kesabaran. Yang kedua tawakal. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah haji itu ibadah minallah ilallah. Ibadah panggilan dari Allah menuju kepada Allah. Minallah. Kalau tidak dipanggil tidak berangkat. Termasuk juga tanda-tanda dipanggil itu kalau kaget sudah keluar list. Panggil beneran. Tapi tanda-tandanya mendaftar itu sudah panggilan sebenarnya. Mendaftar itu sudah panggilan. Kenapa? Karena sudah terdorong niatnya untuk berangkat haji. Tinggal nunggu kapannya berangkatnya itu. Nah semuanya itu harus diiringi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menjalankan ibadah haji nantinya juga berangkat, banyak yang kita pikir kalau sudah berangkat, mikir ke anak, mikir ke keluarga, mikir ke gawean, mikir ke inilah itulah, banyak yang kita pikir. Nah kalau itu tidak tawakal, berat Pak. Berat. Kalau tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berat. Apalagi persiapan ini mepet. Biasanya kalau sebelum corona dulu itu kan kita lah tahu jelas tahun ini bakal berangkat. Tahun 2020, misalnya tahun 2020 kemarin, bakal berangkat. Dari 2019 kita sudah persiapan. Macam-macam lah persiapan. Nah sekarang ini sudah berapa bulan lagi? Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah itu sudah memberangkatkan. Bahkan ya Syawal akhir mungkin sudah berangkat. Itu biasanya. Berarti tinggal 2-3 bulan lagi. Nanti pengumuman tanggal berapa nggak tahu yang berangkat. Yang misalnya waktu tersisa tetap tinggal 1 bulan atau 1 bulan setengah, semuanya harus kita persiapkan. Mulai dari melunasi, mulai dari melengkapi, mulai dari cek kesehatan dan lain sebagainya. Dengan persiapan yang serba terbatas seperti itu, kalau tidak diiringi tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sulit. Ya berangkat besok, tapi pikirannya kemana-mana. Berangkat besok, ya berangkat tinggal melok. Tapi kalau tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ya pikirannya akan, aku kaget mama, ya aku belum siap ini, aku kaget mama, belum siap ini. Karena apa? Karena tawakalnya tidak ada atau kurang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya inilah sebenarnya penghayatan dalam haji, yaitu apa? Mengajak kita semua untuk pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga apakah nanti kita dipanggil benar keluar list kita atau tidak. Termasuk itu kita tawakal berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang ketiga apa?
selalu berhusnudzon. Tawakal itu gandengannya husnudzon, Bu ya. Ketika kita berserah diri kepada Allah, pasrah kepada Allah, maka apapun itu keputusannya harus husnudzon, berprasangka yang baik, terlebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada siapapun. Begitu juga ketika kita berangkat haji, berangkat di sana itu terus kita berusaha husnudzon, menemui kesulitan, husnudzon kepada Allah, ini bagian dari ujiannya. Di sana kayak di sana atau badan sakit atau pegel-pegel, teruslah berhusnudzon kepada Allah. Ini bagian dari ujian. Karena apa? Ketika orang ingin tinggi derajatnya, ya, naik derajatnya, pasti akan mengalami ujian-ujian. Uang belajar baik, naik kelas kan ujian dulu. Naik kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada ujian. Begitu juga ketika orang beribadah. Nah, haji ini adalah Allah ingin meninggikan derajat manusia. Dengan haji ini Allah akan memberi ujian. Makanya husnudzon terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mulai sekarang dilatih sabar, tawakal, husnudzon. Nah, itu. Jadi bapak-bapak ibu rahimahullah, nah itulah mungkin modal pokok. Selain kita tadi bentuk ibadah harus kita pahami secara zahir, kemudian juga kita harus pahami secara batin. Ya, batin itu dalam hal apa tadi? Sabar, pasrah, dan selalu berprasangka baik kepada siapapun, terlebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin bapak-bapak ibu rahimahumullah yang bisa kami sampaikan. Nah, ini sebagai pembuka. Dan kalau memang ya nanti insya Allah akan berlanjut minggu depan ya, Bu Zadia. Ya, minggu depan ya kita jadwalkan mungkin seminggu sekali. Ya, ya, seminggu sekali sambil menunggu kepastian ya dari list porsi yang memang diberangkatkan. Nah itu, jadi setiap seminggu sekali, tiap hari Minggu di Ramadan ini, nanti baru setelah Lebaran kita tambah ya materinya kita tambah mungkin seminggu dua kali, termasuk juga praktek lapangan ya, praktek lapangan. Nah, itu saja bapak-bapak ibu rahimahumullah. Sebelum kami tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan ya, seputar amalia haji atau perjalanan haji atau hal-hal yang berkaitan dengan problem haji. Kalau yang berkaitan dengan pemberangkatan, pengumuman dari info pemberangkatan haji tadi sudah dijelaskan pada Bapak Ibu Syarif. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan amalia haji, kami persilakan. Ya. Jadi sambil menunggu kepositifan dari porsi-porsi yang diberangkatkan, himbauan dari kami pada bapak-bapak, ibu-ibu, karena ini bagian dari ikhtiar kita, tolong ya dipahami benar berkaitan dengan amaliyah ibadah haji dan umroh. Ya, manasik hajinya itu dibaca lagi buku-bukunya, yaitu mungkin doa-doanya, nah itu. Kemudian mengistiqomahkan menjalankan ibadah. Bulan Ramadan ini kesempatan yang pas buat kita untuk melatih, ya, sehingga
ketika nanti kita menjalankan ibadah haji, kita sudah terlatih dengan banyak beribadah. Yaitu Quran mulai diperbanyak, diistiqomahkan. Ketika nanti kita di sana, mungkin ini amaliyah yang juga akan kita banyak jalani di masjid, yaitu Quran. Nah itu. Kemudian sholat sunnah mulai diperbanyak, ya diistiqomahkan. Mungkin bangun malam sebelum sahur atau habis sahur, sholat sunnah. Sehingga nanti ketika menjalankan ibadah haji akan sudah mudah terbiasa dengan mengisi amal-amal yang rangkaian perjalanan haji itu dengan ibadah-ibadah. Nah itu jadi pengetahuan tentang haji dipahami, kemudian ibadah-ibadah, sholat sunnah, baca Quran, berzikir, ya itu terus kita istiqomah. Nah, itu harapan kami. Itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Ya, kepada Allah Maha Ampunannya. Dan mari kita tutup dengan doa kepada Abu Syarif. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين رضي الله تعالى عن كل سيدنا واصحاب رسول الله اجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الناعمين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نور الانوار ورسول الاسرار وفية الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار واله اطهار واشرف الاحيار عدد نعم الله وافضاله. اللهم ثبت ايماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما اعطيتنا وبارك لنا فيما علمتنا وبارك لنا فيما رزقتنا وسلمنا في الدنيا والاخره. اللهم افتح قلوبنا بفضل العالمين وعلمنا ما لم نعلم يا تتقي علما منا ما جعلنا من حكمتك والجنه من عبادك الصالحين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتحسنا وتضرعنا وتقبل تقصيرنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.